Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bapak Rifki Aditama Eskom Mkom. Baik, di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan mengenai IR diagram dan tabel normalisasi dari study case kami. Nah, untuk study case kami di sini itu yaitu nomor 15 dan judulnya itu Tyler Drift. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Herodisa dengan NIM 23111012124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai study case-nya terlebih dahulu. Jadi, toko pakaian bekas Tyler Trip ini adalah usaha yang menjual pakaian bekas atau second yang berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, pakaian ini yang dijual itu diperoleh dari dua sumber utama, yaitu pembelian dari pelanggan yang ingin menjual pakaian bekas mereka dan pemasok yang menyediakan pakaian bekas secara grosir. Nah, Tyler Trip ini ingin menerapkan sistem informasi yang mampu mengelola operasional toko secara efisien, termasuk manajemen stok, penjualan, pemasok, dan pembelian pakaian dari pelanggan. Setiap pelanggan yang berbelanja di Tyler Trip ini akan dicatat, termasuk data pribadi dan transaksi yang mereka lakukan. Pakaian yang dijual di Tyler Trip ini bervariasi dari kategori, merek, ukuran, dan kondisi barang. Pemasok yang bekerja sama dengan Tyler Trip itu juga dicatat dalam sistem dengan detail informasi mengenai produk dan perjanjian harga. Nah, sistem ini harus mendukung program loyalitas pelanggan, di mana pelanggan ini mendapatkan poin untuk setiap pembelian yang dapat ditukarkan dengan diskon di masa mendatang. Nah, selain itu, sistem ini juga harus menghasilkan laporan penjualan, pembelian, dan stok barang secara rutin untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk rules ini di sini ada 6 rules. Yang pertama, setiap pelanggan yang berbelanja atau menjual pakaian itu harus dicatat dalam sistem. Dengan atributnya ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal transaksi. Yang kedua, pelanggan ini bisa memiliki tipe pembeli atau penjual atau bahkan keduanya. Ketiga, setiap produk yang dijual atau dibeli harus dicatat dengan atribut seperti ID produk, nama produk, kategori, ukuran, merek, kondisi barang, jumlah stok, dan harga jual. Yang keempat, setiap produk ini harus memiliki kategori spesifik seperti apakah atasan, bawahan, outwear, atau aksesoris. Yang kelima, informasi pemasoknya juga harus disimpan dengan atribut ID pemasok, nama pemasok, alamat, kontak, dan jenis produk yang diberikan. Nah, yang keenam, pemasok dapat menyuplai berbagai jenis produk dengan harga yang berbeda sesuai kesepakatan. Baik, untuk IR diagramnya dan tabel normalisasinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan, waktu dan layar dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Madani Kostias dengan NIM 231110121. Saya dari grup A dengan study case Taylor Tree. Di sini saya akan menjelaskan di diagram study case Taylor Tree. Tabel yang pertama yaitu entitas produk dengan primary key ID produk dan atribut kategori, ukuran, merek, kondisi barang, jumlah produk, dan harga jual. Entitas produk ini memiliki relasi dengan stok yaitu one-to-one. Disebut one-to-one karena satu produk hanya memperoleh satu stok dan satu stok hanya dapat dikelola oleh satu produk. Entitas stok ini memiliki dua primary key yaitu ID supplier dan ID produk dengan atribut jumlah stok. Entitas stok ini terhubung ke entitas transaksi pelanggan dengan relasi one to many. Disebut one to many karena satu stok dapat menghasilkan banyak transaksi pelanggan. Namun, satu transaksi pelanggan hanya dapat diperoleh oleh satu stok tertentu. Entitas transaksi pelanggan memiliki tiga primary key, yaitu ID transaksi pelanggan, ID produk, dan atribut jumlah, harga, poin loyalitas transaksi. Jadi secara keseluruhan, alur ini menunjukkan bahwa produk yang dicatat dalam entitas produk memiliki stok yang tercatat dalam entitas stok, dan stok tersebut digunakan untuk mencatat transaksi pelanggan yang tercatat di entitas transaksi pelanggan. Kenalkan, nama saya Afrizal Azami dengan NIM 23111022235. Di sini, saya akan menjelaskan IR diagram pada studi kasus yang didapat kelompok kami mengenai pengelolaan toko Taylor Thrift. Sekarang saya akan menjelaskan IR diagram tersebut dari tabel transaksi pemasok, pemasok, dan tabel pelanggan. Pada tabel transaksi pemasok, terdapat atribut ID transaksi pemasok, ID pemasok, ID produk, jumlah, dan harga. Pada transaksi pemasok ini memiliki komposit primary key, yaitu primary key lebih dari satu. Karena dalam sistem ini, satu pemasok dapat melakukan banyak transaksi untuk produk yang sama, namun setiap transaksi harus bisa diidentifikasikan secara unik. Transaksi pemasok ini memiliki relasi ke table stock one to many dan memiliki relasi juga
ke tabel pemasok dan pelanggan one to many, yaitu satu penyuplai bisa memiliki banyak transaksi untuk menyuplai pakaian ke toko tersebut, dan transaksi yang dilakukan oleh pemasok dan pelanggan akan dicatat pada tabel transaksi pemasok ini. Selanjutnya, pada tabel pemasok memiliki atribut seperti ID pemasok, nama pemasok, alamat, kontak, dan jenis produk. Pada tabel pemasok ini yang menjadi primary key-nya yaitu ID pemasok karena ID pemasok ini unik. Sesuai yang terdapat pada studi kasus yang diberikan, tabel pemasok ini berfungsi untuk mencatat informasi pemasok terhadap sistem pada toko ini. Selanjutnya, pada tabel pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, tanggal transaksi, dan total poin loyalitas. Pada tabel pelanggan ini yang menjadi primary key-nya yaitu ID pelanggan. Sesuai yang terdapat pada studi kasus yang diberikan, tabel pelanggan ini berfungsi untuk mencatat informasi pelanggan ke dalam sistem toko ini. Dalam studi kasus ini, pelanggan juga dapat membeli dan menyuplai pakaian pada toko ini. Dan tabel pelanggan ini menyimpan informasi poin yang sudah terkumpul setelah melakukan transaksi pembelian. Kenalkan, nama saya Afizal Dwi Nugraha, NIM 231102136. Kali ini saya akan menjelaskan tabel dari kelompok saya. Oke, yang pertama yaitu setiap produk yang dijual atau dibeli harus dicatat dengan atribut seperti ID produk, nama produk, kategori, ukuran, merek, kondisi barang, jumlah stok, dan harga jual. Nah, untuk implementasinya bentuknya seperti ini, ada ID produk, kategori, ukuran, merek, kondisi barang, jumlah produk, dan harga jual. Dari untuk ID produk itu ada PRDM 001 sampai PRDDL 005. Untuk kategori ada atasan, bawahan, motor, aksesoris, bawahan, atasan. Oke. Untuk ukurannya ada S, M, L, XL, XXL, MS. Untuk mereknya ada Polo, Levi's, Zara, Uniqlo, Levi's, Chanel, NM. Untuk kondisi barangnya ada 90%, 70%, 85%, 95%, 75%, 80%, dan 90%. Untuk jumlah produknya ada 50, 35, 45, 20, 15, 15, 10. Untuk harga jualnya ada 35.000 per item, 50.000 per item, 45.000 per item, 40.000 per item, 70.000 per item, 60.000 per item, 65.000 per item. Untuk tabel kedua itu tabel pelanggan. Tabel pelanggan yaitu pertama, setiap pelanggan yang berjalan atau menjual pakaian harus dicatat dalam sistem dengan atribut seperti ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal transaksi. Dalam implementasi ya dibuat tabel seperti ini. Oke. Untuk tabelnya sama seperti ada tirunya, sama seperti ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, tanggal transaksi, dan total poin loyalitas. Baik, untuk tabel memasok yaitu pemasok dapat, misalnya informasi pemasok harus disimpan dengan atribut seperti ID pemasok, nama pemasok, alamat, kontak, dan jenis produk yang diberikan. Untuk implementasinya dibuat tabel itu seperti ini, yaitu ada ID pemasok, nama pemasok, alamat, kontak, dan jenis produk. Untuk ID pemasok isinya seperti ada PM001 sampai PM003. Untuk nama pemasoknya itu ada Zainul Anwar Mayangsari Kusono. Untuk alamatnya seperti ini, kontaknya ini, dan jenis produknya ada kemeja, rok, dan jaket. Perkenalkan, nama saya Lia Ronisa dengan NIM 231110124. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel stok, yang dimana tabel stok ini adalah tabel
yang nanti isi dari jumlah stoknya itu dipengaruhi oleh transaksi gitu. Tergantung nanti ada transaksi barang masuk kah atau barang keluar gitu. Nanti setiap stoknya itu nanti akan diperbaharui gitu. Nah, untuk tabel stok ini ada tiga atribut. Pertama ID supplier, kedua ID produk, dan yang ketiga jumlah stok. Nah, untuk ID supplier ini ada dari em, dua sumber, yaitu dari pemasok dan dari pelanggan yang memasok gitu. Nah, untuk PM ini adalah pemasok, PL itu adalah ID pelanggan. ID kayak sebutan untuk pelanggan gitu. Nah, PM itu di sini ada PM 001 sampai PM 003 dan untuk PL itu PL 001 dan PL 002 untuk pelanggannya ya. Nah, untuk ID produk ya, itu untuk ID produk yang nah, jadi kenapa di sini ID supplier? Oke, baik, sebentar saya jelaskan. PRDM itu apa? PRDM itu adalah produk dari pemasok. Di sini ada 001 sampai 005. Lalu PRDL itu adalah em, produk dari pelanggan. Itu ada 001 dan 002. Nah, kenapa sih di sini itu suppliernya ada dua, gitu. Sedangkan di sini barangnya ada dua. Jadi gini, dua supplier ini atau satu orang supplier itu bisa memasok memasok lebih dari satu produk gitu. Yaitu ada produk satu dan produk dua. Nah, maka dari itu nanti primary key-nya ada dua, ada ID supplier sama ID produk gitu. Lalu begitu juga dengan ini, PM002 itu punya dua produk, ada PRDM003 dan PRDM004. Lalu ini adalah jumlah stok yang nanti akan dipengaruhi oleh transaksi. Lalu selanjutnya di sini ada tabel transaksi dari pemasok. Jadi ini adalah tabel yang mana kita akan mendata transaksi apa saja yang dari pemasok. Untuk atributnya ada 5. Yang pertama ada ID transaksi pemasok, ada ID pemasok, ID produk, jumlah, dan harga. Yang untuk ID transaksi pemasok ini di sini ada TM dan TL. TM itu adalah transaksi pemasok, TL itu transaksi pelanggan. Untuk TM ada 001 sampai 003, untuk TL-nya ada 004 sampai 005. Lalu untuk ID pemasoknya di sini ada PM001, PM002, PM001 sampai PM003. PM itu artinya pemasok, sedangkan PL itu pelanggan. Nah, untuk pelanggannya di sini ada PL004 dan PL005. Jadi pelanggan di sini adalah pelanggan yang sebagai pemasok. Gitu. Nah, terus di ID produknya di sini ada PDM. PDM itu adalah produk dari pemasok, sedangkan PDL itu adalah produk dari pelanggan. Nah, untuk di sini tuh begini ya. Untuk ID pemasok di sini kan ada dua, yaitu PM001 sama PM011-nya itu ada dua. Lalu TM juga ada dua, TM001-nya ada dua. Ini kenapa demikian? Karena begini. Jadi satu transaksi ini itu tuh em, dilakukan oleh satu pemasok kan. Satu transaksi itu untuk satu pemasok. Sedangkan pemasok tersebut itu tuh bisa lebih dari satu produk gitu masoknya. Makanya itu di sini itu dua, di sini juga dua, cuman bedanya di sini. Makanya nanti untuk primary key-nya tuh ada tiga, transaksi pemasok, ID pemasok, sama ID produk gitu. Agar bisa dibaca dengan baik. Begitupun yang ini yang bawahnya juga sama. Lalu di sini ada PL004 dan PL005. Nah, untuk ini produknya satu pemasok, satu produk, dan satu transaksi juga. Lalu di sini adalah jumlah dari pasokannya. Ada 50, ada juga yang 10 dan macam-macam. Lalu di sini juga ada harganya. Oke, selanjutnya ada transaksi pelanggan. Transaksi pelanggan di sini itu untuk mendata transaksi pelanggan ya. Ada 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 atribut. Yang pertama ID pelanggan, keduanya ID produk. Yang pertama ID transaksi pelanggan, yang keduanya ID pelanggan, ketiganya ID produk, keempat jumlah, kelima harga, dan yang keenam poin loyalitas transaksi. Nah, untuk ID transaksi pelanggan di sini ada TL. TL itu artinya pelanggan, transaksi pelanggan. Dari TL001 sampai TL005. Untuk TL di sini ada yang duplikat, ada yang dua, karena di ID pelanggannya pun yang masih dibutuhkan. Nah, ID pelanggan di sini PL itu artinya pelanggan ya. Itu ada 001 sampai 004. Nah, lalu selanjutnya itu di ID produk, atribut ID produk itu PRDM adalah adalah produk pemasok itu 001 sampai 005. Nah, di sini tuh satu transaksi itu bisa dilakukan oleh hanya satu pelanggan. Namun satu pelanggan tersebut itu bisa dua kali bisa beli produk itu lebih dari satu kali. Makanya itu. Dan oleh karena itu juga primary key-nya itu tiga. Jadi ada ID transaksi, ID pelanggan, sama ID produk sebagai pembeda. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya di sini ada jumlahnya. Ini adalah jumlah transaksi pembeliannya. Lalu di sini ada harganya.
Dan di sini ada poin loyalitasnya. Ini poin loyalitas per transaksi. Nah, untuk totalnya itu nanti akan ada di bagian atas, sebentar ya. Nah, di bagian tabel pelanggan itu ada total poin loyalitas. Jadi, nanti akan ditotal di sini, gitu poin loyalitas dari pelanggan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.